Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, bila berhasil menjual 3 pemain tersebut dengan cepat, maka Inter akan segera menambah 4 pemain baru nih, yaitu Aspi, Fratesi, Augusto, dan Lukaku. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub favorit kita teman-teman, Inter. Berita yang pertama, Inter berharap mendapatkan uang 50 juta dari penjualan Onana ke MU. Menurut La Gazzetta, kedua belah pihak hampir mendekati kata sepakat. Nah, dari uang 50 juta penjualan Onana tersebut, 30 jutanya akan digunakan untuk membeli Lukaku secara permanen. Lalu sisa uangnya menurut La Gazzetta berarti sekitar 20 jutaan akan digunakan untuk mencari pengganti Onana. Menurut La Gazzetta, manajemen Inter telah sepakat nih untuk profil pengganti Onana adalah kiper berpengalaman, memiliki jiwa leadership dan pernah bermain di level tertinggi. Namun yang menjadi prioritas adalah Yann Sommer karena bisa direkrut dengan status pinjaman. Bila gagal mendapatkan Yann Sommer, maka fokus Inter akan beralih ke Lloris dan Navas yang kontraknya akan berakhir di 2024. Berarti ada kemungkinan dijual di tahun 2023 dengan harga yang relatif lebih murah. Menurut La Gazzetta, ketiga nama tersebut lebih berpeluang menggantikan Onana ketimbang kiper Valencia berusia 22 tahun, Marsdashvili yang sebelumnya banyak dibicarakan. Nah, yang menjadi menarik teman-teman, di sisi lain ini menurut The Athletic mengatakan bahwa De Gea akhirnya menerima tawaran kontrak baru dari MU dengan penurunan gaji yang sangat signifikan. Tetapi ada beberapa media juga yang mengatakan bahwa De Gea belum menyetujui penawaran kontrak baru dari MU. Nah, ini sangat amat krusial nih teman-teman, faktor De Gea apakah akan melanjutkan karir bersama MU atau tidak. Kalau De Gea bersedia menerima tawaran kontrak baru dari MU ya, yang gajinya mengalami penurunan drastis, berarti MU udah nggak ngejar Onana lagi. Aduh, semoga Onana stay deh. Lalu lanjut berita yang kedua, masih dari La Gazzetta. Sampai dengan konten ini dibuat, Brozovic masih belum juga memberikan lampu hijau ke Al Nassr. Menurut La Gazzetta, Inter sudah setuju dengan pihak klub dengan penjualan di angka 20-25 juta. Namun Brozovic masih berharap mendapatkan tawaran kontrak yang lebih tinggi. Tapi ya teman-teman, menurut gua kenapa Brozovic sampai saat ini kok belum menandatangani kontrak dari Al Nassr padahal gajinya sangat tinggi? Karena menurut gua Brozovic masih ada di usia emas ya, masih baru memasuki usia 30 tahun, masih bisa berkompetisi di level tertinggi dan meraih gelar bergengsi. Jadi mungkin aja Brozovic masih lebih mengincar gelar ya dibandingkan harta kekayaan dari Al Nassr. Tapi ada juga versi dari Di Marzio teman-teman. Di Marzio mengatakan bahwa Brozovic sudah menolak tawaran Al Nassr. Menurut Di Marzio, Brozovic saat ini menunggu Barca memberikan penawaran gaji yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun sebetulnya ada kesulitan lainnya teman-teman karena Barca sendiri belum deal dengan Inter. Barca menawar harga 17 juta ke Inter sedangkan Al Nassr berani membayar 20-25 juta. Jelaslah Inter pasti lebih berat ke Al Nassr. Kemudian lanjut berita yang ketiga, Marcus Thuram teman-teman kemarin sore sudah tiba di Milano, sudah melakukan cek medis, sudah lolos, kemudian sudah menandatangani kontrak untuk bergabung bersama Inter 5 tahun. Tapi yang menarik teman-teman, menurut Di Marzio ternyata gajinya di kisaran 5-5,5 juta. Karena kan sebelumnya beredar kabar bahwa Milan menawar gaji 5-5,5 juta ke Thuram, tapi kemudian Thuram menolak karena Inter memberikan penawaran gaji lebih tinggi, yaitu di kisaran 6-6,5 juta. Tapi ternyata tidak teman-teman. Menurut Di Marzio, gaji yang ditawarkan Inter dan Milan sama-sama di angka 5-5,5 juta. Tetapi Thuram lebih memilih Inter karena proyeknya lebih jelas. Lalu Gazzetta menegaskan bahwa hari ini, maksudnya kemarin, adalah Inter Day bagi Thuram. Dia akan melakukan tes medis. Setelah ini Inter akan fokus ke Lukaku. Menurut La Gazzetta, Lukaku sendiri hanya ingin bergabung bersama Inter musim depan dan ingin bergabung secepatnya agar bisa melakukan persiapan musim panas sejak awal. Lalu Gazzetta menekankan bahwa Onana akan menjadi pemain yang dikorbankan oleh Inter agar bisa mempermanenkan Lukaku. Lalu terkait Brozo, menurut La Gazzetta, Brozovic mengincar lebih banyak uang lagi dari Al Nassr. Ini berarti teman-teman kita udah punya 2 striker yang pasti ya, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara 2 lainnya, satu kita mengincar Lukaku, tapi Chelsea cuma mau
permanen di harga 30 juta. Kita harus cari uang dulu nih 30 juta. Sementara satunya lagi pengganti dari Korea ini masih belum jelas nih. Tergantung Korea bisa seberapa cepat kita jual dan seberapa mahal kita jual. Tetapi teman-teman, kalau kita memetakan 3 striker kita nih, misalkan Lukaku sudah pasti didapat, kemudian Thuram dan Lautaro, ini 3 striker dengan gaji tinggi-tinggi semua nih. Menurut gua striker keempat kita adalah striker kelas B yang gajinya lebih rendah. Nah, menurut kabar terakhir muncul nama baru nih, yaitu Gilbert Gnonto. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Gilbert Gnonto cocok untuk melengkapi 3 striker utama kita? Kemudian lanjut berita yang keempat, ini menurut Sky Sport ya. Mercato Inter sejauh ini kita sudah mendapatkan Thuram dan Bisek. Lalu kita rencananya akan menjual 3 pemain untuk perombakan skuad. Yang pertama adalah Onana, Brozovic, dan Gosens. Nah, penjualan 3 pemain ini sangat krusial untuk membangun skuad yang baru dan punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau Onana kita jual, harapannya dijual dengan harga setinggi-tingginya. Tujuannya untuk mendapatkan uang membeli pemain yang baru. Sementara untuk Brozovic kita lepas, tujuannya untuk mengurangi slot gaji ya, karena gajinya Brozovic sangat mahal. Jadi alokasi gajinya Brozovic akan diberikan untuk mega bintang yang baru. Sedangkan untuk penjualan Gosens, duitnya bisa dipakai untuk tambah-tambah membeli Fratesi. Nah, bila berhasil menjual 3 pemain tersebut dengan cepat, maka Inter akan segera menambah 4 pemain baru nih, yaitu Aspi, Fratesi, Augusto, dan Lukaku. Lalu lanjut berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Berita yang kelima datang dari Belanova yang baru saja mendapatkan gelar Man of the Match ya di partai U21 Italia versus Swiss. Menurut gua Belanova selama setahun ini di Inter penampilannya biasa aja. Bahkan selama setahun di Inter menurut gua penampilan dia tidak pernah segemilang Aslani. Tetapi dengan dia dipanggil di tim nasional U21 lalu jadi man of the match, berarti dia sebetulnya punya potensi ya. Kalau teman-teman sebetulnya ngelihat nggak sih potensi Belanova? Kalau gua entah kenapa nggak ngelihat sama sekali. Nah, tapi sayangnya Inter gagal mencapai kesepakatan dengan Cagliari. Inter meminta dipinjamkan lagi lalu ditebus musim depan. Sedangkan Cagliari akhirnya sudah terlanjur deal nih dengan Torino. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Belanova. Rencananya Belanova akan menandatangani kontrak setuju pindah ke Torino setelah pulang dari pemusatan latihan bersama timnas U21. Nah, ini yang menurut gue menarik untuk dinantikan, melihat Belanova bermain di bawah asuhan Juric ya. Karena Di Marco pun penampilannya semakin pesat, semakin bagus ketika bermain di Verona di bawah asuhan Juric. Lalu yang menjadi menarik lainnya lagi adalah Torino memiliki wingback kanan muda yang juga sangat brilian, yaitu Singo. Gue penasaran nih, apakah Belanova mampu bersaing dengan Singo atau justru Singo akan dilepas ke Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari berita-berita yang gue sampaikan tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.